Dunia saya adalah panggung yang gemerlap, dibangun di atas pasir kebohongan yang rapuh. Saya, Kirana, manajer pemasaran yang selalu tampil sempurna, istri dari seorang pengusaha terhormat, ibu dari 2 anak yang cerdas. Saya menjalani hidup yang diimpikan banyak orang. Namun, di bawah permukaan itu, saya adalah seorang predator yang terpojok. Keputusan 3 tahun lalu untuk menggeser dana operasional kecil untuk menutupi kerugian saham pribadi kini telah tumbuh menjadi monster yang siap menelan seluruh hidup saya. Skema penggelapan dana telah mencapai nilai miliaran. Audit akhir tahun tinggal menghitung hari, dan tim audit yang dipimpin oleh seorang ahli yang baru akan menemukan semua kebohongan saya. Saya bukan hanya akan kehilangan segalanya, tetapi saya juga akan menghancurkan keluarga saya. Bima, suami saya, seorang pria yang moralnya setegak tiang, tidak akan pernah memaafkan. Kebebasan, kehormatan, dan kenyamanan hidup saya, semuanya akan lenyap. Saya kesepian, terperangkap dalam sangkar emas buatan sendiri. Sentuhan Bima terasa asing. Keintiman kami adalah rutinitas yang dingin. Saya merindukan gairah yang berani, tetapi hidup saya hanyalah perhitungan. Sampai kemudian, saya melihat satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar itu bernama Andi. Andi adalah asisten direktur keuangan, seorang pria yang, ironisnya, mewakili semua yang telah saya jual. Ia adalah idealis yang naif, jujur dalam setiap angka, dan memiliki integritas yang bersinar terang, sebuah anomali di tengah kekotoran kantor kami. Ia memiliki segalanya, karir cemerlang di usia muda, dan yang paling saya iri, seorang istri yang dicintai, Nisa, dan 2 putra kecil yang sering ia pamerkan fotonya di meja kerjanya. Hubungan mereka terasa hangat, nyata, dan suci. Ia adalah kebalikan dari saya. Namun, ia juga adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke kode sistem legacy yang, jika dimanipulasi, dapat menggeser semua kerugian saya ke laporan tahun depan, membelikan saya waktu yang sangat saya butuhkan. Awalnya, saya mencoba merayunya secara profesional. Saya menawarkan insentif, imbalan, dan bahkan ancaman halus. Tetapi Andi, dengan mata polosnya, menolak. "Maaf, Bu Kirana, itu melanggar etika. Saya tidak bisa," katanya. Suaranya dipenuhi rasa hormat, tetapi tegas. Penolakan itu hanya menegaskan, Andi tidak bisa dibeli. Ia harus dijerat. Jika saya tidak bisa membeli integritasnya, saya akan mencurinya dan memanfaatkannya. Pikiran itu kotor, menjijikan, tetapi naluri bertahan hidup saya lebih kuat dari moralitas saya yang sudah lama mati. Saya harus menjebak Andi. Saya harus menghancurkannya untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Saya menyusun rencana itu dengan dingin. Sama seperti saya menyusun laporan keuangan palsu saya. Saya mengundang Andi pada Jumat malam, dengan alasan merayakan keberhasilan proyek yang baru saja kami selesaikan, di sebuah bar eksklusif yang jauh dari kantor. Saya memesan sebuah ruang privat. Andi datang. Ia gugup, tetapi merasa terhormat. Ia mengenakan kemeja rapi yang ia beli untuk kencan dengan istrinya, dan ia membawa aroma kehangatan rumah, aroma yang menyengat rasa bersalah saya. "Terima kasih atas undangannya, Bu Kirana," katanya. "Tentu saja, Andi, kau yang paling pantas merayakan. Tapi jangan panggil aku, Bu, di luar kantor. Malam ini kita Kirana dan Andi," kata saya, memaksa senyum yang terasa tulus. Kami mulai minum. Saya memesan minuman untuknya, kaktail yang manis, disajikan dengan indah, dan yang saya tahu memiliki kandungan alkohol tinggi. Saya meminum milik saya dengan hati-hati. Saya membutuhkan Andi untuk kehilangan kendali, sementara saya harus mempertahankan kontrol penuh. Saya memuji pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, dan betapa beruntungnya Nisa memilikinya. Saya menenun jaring pujian, pengakuan, dan alkohol. 1 jam berlalu. Pipi Andi memerah, tatapannya mulai kabur, dan tawanya menjadi terlalu keras. Ia mulai berbicara tentang Nisa, tentang betapa ia mencintai keluarganya. Itu adalah saat paling rentan, dan saat yang saya tunggu. Nisa itu wanita yang luar biasa, Kirana. Aku tidak akan pernah menyakitinya, bisiknya, suaranya menjadi berat. "Aku tahu, Andi, kau adalah pria yang baik," jawab saya. Hati saya terasa sakit, tetapi tekad saya tidak goyah. Saya menuangkan lebih banyak minuman ke gelasnya. Saya tahu saya sedang menghancurkan hati pria yang baik, tetapi saya harus melakukannya. Itu adalah dia, atau saya. Pukul 11 malam. Bar mulai sepi. Andi sudah mabuk berat, tetapi ia masih sadar. Saya menguasai dirinya. "Aku merasa pusing, Kirana. Aku harus pulang," gumamnya. "Tentu,
Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengemudi. Aku sudah memesan kamar di hotel di sebelah. Kau bisa tidur di sana. Aku akan memesankan taksi untukku, kata saya. Kebohongan itu keluar begitu lancar. Andi mengangguk pasrah, terlalu lelah dan mabuk untuk berpikir jernih. Saya membawanya ke kamar hotel yang sudah saya siapkan. Kamar itu mahal, dengan dekorasi minimalis, dan tempat tidur besar yang tampak mengundang dan mengancam. Saya membawanya masuk dan mendudukannya di tempat tidur. Ia bersandar, memejamkan mata, tampak seperti anak laki-laki yang kelelahan. Rasa bersalah menghantam saya seperti gelombang. Saya hampir menyerah. Tetapi kemudian, saya melihat laporan korupsi saya di tas kerja saya. Kehancuran yang menunggu. Saya membuang rasa bersalah itu. Saya harus melangkah. Saya duduk di sampingnya. Saya meletakkan tangan saya di bahunya, isyarat yang seharusnya menenangkan. Andi, kau harus beristirahat, bisik saya. Terima kasih, Kirana. Kau sangat baik, jawabnya, suaranya tulus. Saya mencondongkan tubuh, menatap matanya yang kabur. Aku tidak baik, Andi. Aku hanya putus asa, bisik saya, mengakui kebenaran yang hanya bisa ia dengar saat mabuk. Saya menyentuh rahangnya. Jari saya yang dingin menyentuh kulitnya yang panas dan sedikit lengket karena keringat dan alkohol. Andi memejamkan mata. Lalu, ia tiba-tiba menarik napas tajam dan meraih tangan saya. Cengkeramannya yang kuat mengejutkan saya. Dalam cengkeraman itu, ada kelemahan, tetapi juga ada kebutuhan yang terpendam. Pria idealis ini, yang telah lama hidup dalam batasan, juga memiliki gairah yang ia sembunyikan. Sentuhan kepemilikan dan gairah. Saya menundukkan kepala. Bibir saya menempel di bibirnya. Ciuman itu tidak lembut. Itu adalah ciuman yang mendesak, dipenuhi oleh keputusasaan saya dan rasa lapar yang ia sembunyikan. Saya memimpin, saya yang mengendalikan. Saya menariknya ke dalam putaran gairah yang saya ciptakan. Saya menciumnya dengan kekuatan yang tidak pernah saya tunjukkan kepada Bima. Ciuman yang berani, brutal, dan jujur. Itu adalah sentuhan yang merespons kekosongan saya dan memantik api yang terpendam di antara kami. Dalam kondisinya yang mabuk, Andi merespons dengan intensitas yang tak terduga. Sentuhan itu bukan lagi tentang paksaan murni. Itu adalah pelepasan dari belenggu moral dan kesepian kami berdua. Saya menyadari bahwa, meskipun ini dimulai sebagai jebakan, gairah yang meledak itu adalah nyata. Saya menarik tubuhnya ke bawah. Pakaian kami terlepas dengan cepat, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghilangkan penghalang antara kenyataan dan kebohongan. Di bawah lampu kamar yang redup, di atas spray sutra yang dingin, kami bersatu. Tangan saya menjelajahi kulitnya, mengklaimnya, mengambil alih kendali. Saya ingin ia merasakan kekuatan saya, dan pada saat yang sama, saya ingin merasakan kejujuran tubuhnya. Andi, dalam keadaan mabuk, membiarkan dirinya dituntun. Ia meraih pinggang saya, cengkeramannya kuat dan tegas. Sentuhannya adalah campuran antara penyerahan dan kepemilikan. Ia tidak berdaya, tetapi ia merespons. Ini adalah transaksi yang dilakukan di dalam ketelanjangan yang brutal dan tanpa janji. Tidak ada kata-kata manis, hanya erangan tertahan yang dicampur dengan aroma alkohol dan gairah. Saya memegang kendali atas ritme dan intensitasnya. Setiap sentuhan saya adalah pengingat bahwa ia kini berada dalam jaring saya. Namun, ironisnya, ia memberikan saya gairah yang telah lama saya dambakan, gairah yang jujur, tanpa kepura-puraan. Sentuhan yang mengklaim saya sebagai seorang wanita, bukan sekadar manajer yang sukses. Saat kami mencapai klimaks, itu datang seperti gelombang badai. Saya menjerit tanpa suara, menahan napas, menggenggam lengannya erat. Itu adalah pelepasan emosional yang total. Rasa bersalah, kemenangan, dan kenikmatan yang memabukkan. Itu adalah saat di mana saya merasa paling kotor dan paling hidup secara bersamaan. Setelah itu, saya mengambil ponsel saya dan mengambil beberapa foto diri saya yang telanjang di sampingnya, dengan wajahnya yang mabuk terlihat jelas di latar belakang. Bukti itu ada di tangan saya. Saya merapikan pakaian saya, hati saya terasa dingin. Andi tertidur pulas, kelelahan dan mabuk. Saya meninggalkannya sepucuk surat. Bangunlah, Andi. Kau telah membuat pilihan. Saya pulang ke rumah pada pukul 4 pagi. Bima terbangun, memeluk saya dengan hangat. Kau pasti lembur lagi, sayang. Kau pahlawan kami, bisiknya, mencium dahi saya. Sentuhan Bima yang lembut kini terasa seperti debu. Sentuhan itu tidak memiliki kekuatan yang mengklaim seperti sentuhan Andi. Saya membalas pelukannya dengan rasa sakit. Tahu bahwa saya baru saja melakukan pengkhianatan yang mengerikan demi mempertahankan kehidupan yang penuh kebohongan ini.
Pagi harinya, saya menelepon Andi. Ia terbangun di kamar hotel, sakit kepala, bingung, dan bingung. Ia membaca surat saya dan panik. Kirana, apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Suaranya serak, dipenuhi kepanikan. Kau mabuk, Andi. Dan kau tahu apa yang terjadi? Kata saya, suara saya dingin dan penuh perhitungan. Aku punya bukti. Kau tahu apa artinya ini bagi Nisa dan anak-anakmu? Bagi reputasi suci MU. Saya memberinya pilihan, sebuah pilihan yang tidak adil. Kau ubah kode sistem legacy itu. Kau geser kerugian ke laporan tahun depan. Kau tutup semua jejakku. Atau, Nisa akan melihat foto-foto ini. Dan karirmu, hidupmu, kehormatanmu, semuanya akan hancur. Andi terdiam lama. Keheningan itu terasa mematikan. Saya tahu, saya telah memenangkan pertarungan ini. Kehidupannya yang sempurna jauh lebih berharga daripada etika perusahaannya. Aku akan melakukannya, Kirana, bisiknya, suaranya pecah, sebuah pengakuan kekalahan. 2 hari kemudian, korupsi saya tertutup rapi. Saya kembali menjadi Kirana yang sukses dan berintegritas. Andi kembali menjadi asisten yang jujur dan idealis. Tetapi, deal itu tidak berakhir. Andi kini adalah budak rahasia saya. Ia akan memberi saya sinyal di kantor, tatapan mata yang terlalu lama, sentuhan tangan saat menyerahkan dokumen yang terasa terlalu lama. Dan saya, terikat oleh tali kekuasaan dan gairah yang baru ditemukan, akan memenuhinya. Hubungan kami berlanjut, terselubung dalam profesionalisme yang dingin. Kami adalah 2 orang yang berbagi rahasia yang mematikan. Andi memegang rahasia korupsi saya, tetapi saya memegang kebebasan pernikahannya. Dan kami berdua terikat pada gairah yang kami temukan di dalam jebakan itu, gairah yang brutal, jujur, dan memabukkan. Saya menjadi istri yang lebih baik, lebih tenang. Bima mengira ini adalah hasil dari keberhasilan karir saya. Ia tidak tahu bahwa ketenangan saya adalah ketenangan yang datang setelah pelepasan gairah yang terlarang, sebuah gairah yang terpaksa saya bangkitkan demi menutupi korupsi saya. Saya akan terus bertemu Andi. Bukan hanya untuk menutupi laporan palsu, tetapi karena kini, sentuhan terlarang itu adalah satu-satunya hal yang membuat saya, Kirana, merasa hidup dan berkuasa secara bersamaan, terikat pada tali nasib yang dipintal dari kebohongan, pengkhianatan, dan gairah tersembunyi, di bawah cahaya lampu kantor yang dingin dan sunyi.